Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nanda Syifa, mahasiswa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dari kelas perbandingan hukum pidana kelas A. Di sini saya akan menceritakan serta membagi pengalaman saya yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2023. Di sana saya mendapatkan sebuah kasus narkotika yang sedang dalam proses persidangan dengan nomor perkara 124 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan. Saya menonton kasus ini dan merasa tertarik dengan kasus ini karena pada saat itu tanggal 15 Mei 2023 kasus tersebut sedang dalam tahap putusan, yang mana majelis hakim sedang membacakan putusan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Farisa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Dalam persidangan tersebut, para pihak yang berperkara yakni pihak terdakwa ada Farisa dan terdapat jaksa penuntut umum yakni Indah Puspitarani dan Victor Mouri. Dalam kasus ini terdakwa dibantu oleh lawyernya. Majelis hakim dalam kasus narkotika ini yakni hakim ketua dengan Muhammad Ramdes, hakim anggotanya yakni Agus Tajono Mahendra serta Bauwono Effendi. Tahap pemeriksaan perkara dalam kasus ini yakni pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dilakukan pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim serta hakim, penunjuk panitera pengganti serta penetapan hari pertama sidang. Sidang pertama dilakukan pada hari Senin 20 Maret 2023 sampai ke persidangan terakhir yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2023 yakni putusan. Terdakwa Farisa juga telah ditahan beberapa kali seperti oleh penyidik, hakim pengadilan negeri, dan ketua pengadilan negeri. Dalam kasus ini, Farisa telah menjadi perantara untuk memperjualbelikan narkotika antara bandar yakni saudara Kala yang saat ini statusnya masih dalam pencarian orang dengan para pembeli. Farisa juga telah memperjualbelikan narkotika jenis sabu dengan menjualnya sendiri dengan harga per paket sebesar 150.000, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saat terdakwa sedang berada di dalam rumah didatangi oleh beberapa anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu saksi Muhammad Ali bersama dengan saksi Rifki Setiadi yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat pengedaran narkoba. Terdakwa Farisa dalam kasus narkotika yang telah dilakukannya diancam dengan gugatan serta dakwaan dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam persidangan narkotika yang dilakukan ini melalui metode e-court atau melalui Zoom meeting dengan terdakwa yang hadir di room Zoom. Berdasarkan dari persidangan kasus tersebut, kesimpulan yang diperoleh setelah mengamati jalannya persidangan yang saya amati dengan apa yang dipelajari di mata kuliah perbandingan hukum pidana, yakni di Indonesia sangatlah tegas dengan yang namanya narkotika, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogotinya zat aktif
aktif penghancur syaraf otak. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu saja akan berdampak dengan hilangnya suatu generasi bangsa di masa yang akan datang. Jika dilihat dari hukum pidana dari negara lain, bukan hanya Indonesia saja yang melarang pemakaian narkoba, tetapi seperti Jepang, Singapura, Swedia, dan masih banyak lagi negara yang melarang adanya penyebaran narkotika. Ada pula yang mengizinkan penyebaran serta penggunaan narkotika seperti Republik Ceko, Belanda, Portugal, dan masih banyak lagi negara-negara yang menerima narkoba. Pelajaran yang saya dapatkan dari field study ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni saya jadi mengetahui kondisi nyata dalam persidangan narkotika seperti apa dan melihat persidangan secara e-court. Bukan hanya itu, tetapi saya jadi mengetahui tata letak administrasi dan bagaimana jalannya administrasi tersebut, tempat penahanan sementara untuk para terdakwa yang sedang menunggu jalannya persidangan, ruang mediasi, serta terdapat sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya juga jadi mengetahui bagaimana struktur organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu saja penjelasan serta pengalaman saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.